Di New England abad ke-17, sebuah keluarga Puritan beranggotakan 6 orang diadili setelah penduduk kota menuduh ayahnya, William, berbicara buruk tentang Tuhan. William tidak setuju dengan keyakinan mereka dan mencap komunitas tersebut sebagai orang Kristen palsu. Karena perselisihan tersebut, William dan istrinya, Catherine, anak-anak mereka, Thomasin, Caleb, Mercy, dan Jonas, diusir dari kota. Mereka segera memulai perjalanannya dan menaiki kereta kecil untuk mencari rumah baru. Thomasin melihat kembali desa yang dia kenal sepanjang hidupnya. Keluarga tersebut segera menemukan rumah baru di dekat hutan dan menunjukkan rasa syukur kepada Tuhan dengan berdoa sambil berlutut. Mereka membangun pertanian di dekat hutan terpencil untuk melanjutkan hidup dan memulai kehidupan baru. Catherine melahirkan anak kelimanya bernama Samuel yang sering diasuh Thomasin. Thomasin masih setia pada imannya saat dia berdoa secara teratur dan bertobat dari dosa-dosanya. Pada hari-hari biasa, Thomasin bermain ciluk-ba dengan Samuel untuk menghiburnya. Awalnya, bayi itu terkikik saat kakak perempuannya bermain dengannya. Tiba-tiba, setelah dia membuka tangannya, bayi Samuel menghilang. Wajah Thomasin dipenuhi ketakutan saat dia memanggilnya dan berlari ke hutan. Seorang wanita berjubah merah berlari melintasi hutan sambil menggendong Samuel. Bayi yang dicuri itu kini berada di tangan orang asing yang niatnya jahat terhadapnya. Sebuah tangan keriput membelai tubuh bayi itu sebelum menodongkan pisau ke arahnya. Beberapa saat kemudian, saat bulan purnama terlihat, wanita itu memukul jenazah Samuel dan mengoleskan darah ke seluruh tubuhnya, menyelesaikan ritualnya. Kembali ke rumah, penculikan Samuel menghancurkan seluruh keluarga, terutama Catherine. Dia menghabiskan sebagian besar waktunya dengan menangis dan berduka. Caleb memperhatikan Thomasin mengalami mimpi buruk saat dia bergerak-gerak saat tidur. Dia membangunkannya untuk menenangkannya. Banyak dari mereka percaya bahwa serigalalah yang bertanggung jawab mengambil bayi tersebut. William menjelaskan kepada Caleb bahwa tidak ada harapan bagi mereka untuk menemukan Samuel hidup karena beberapa hari telah berlalu. Keduanya memutuskan untuk berburu dan memasuki hutan. Namun, Caleb mempertanyakan mengapa mereka harus memasuki hutan ketika William mengatakan itu dilarang. Ia mengatakan bahwa hasil panen mereka tidak terlalu bagus dan panen mereka tidak dapat bertahan selama musim dingin. Pada titik ini, mereka harus menangkap makanannya jika tidak dapat menanamnya. Mereka melanjutkan berburu sementara anggota keluarga lainnya tinggal di rumah. Thomasin sengaja mendengar ibunya menangis di kamar sambil berdoa dengan suara keras. Dia mengamatinya dari pintu dan tidak bisa menahan perasaan bersalah. Kembali ke hutan, William menguliahi putranya tentang hal-hal spiritual saat mereka masuk lebih jauh ke dalam hutan. Setelah memasang jebakan, Caleb mempertanyakan apakah jiwa Samuel yang belum dibaptis bisa mencapai surga atau tidak. William menolak membicarakannya lagi, tapi Caleb tetap bersikeras. William dengan tenang menjelaskan bahwa ada beberapa hal yang masih belum diketahui karena mereka hanyalah manusia. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia mampu membeli peralatan berburu mereka setelah dia menukar piala perak berharga Catherine. Dia memperingatkan anak laki-laki itu bahwa dia tidak boleh membicarakan hal itu kepada saudara-saudaranya. Mereka melihat seekor kelinci dan buru-buru mengisi senapannya. William mengarahkannya ke kelinci, tapi sayangnya, pukulan balik dari tembakan itu mengenai matanya, membuat kelinci itu menjauh. Di peternakan, si kembar bermain dengan seekor kambing hitam besar yang mereka beri nama Black Phillip. Mereka menyukai kambing itu dan bahkan menyanyikan lagu untuknya. William bergegas ke peternakan setelah melihat Mercy dan Jonas bermain dengan Black Phillip. Menurutnya, hal itu berbahaya karena tanduknya dapat membahayakan mereka. William berjuang untuk mengendalikan kambing tersebut, tetapi berhasil mengurung hewan tersebut. Catherine menjadi marah dan mulai menceramahi semua orang. Dia lebih keras terhadap Thomasin dan memerintahkan dia untuk mengumpulkan pakaian kotor ayahnya. Catherine juga mempertanyakan William tentang di mana dia berada sepanjang hari. Caleb mendukungnya dan mengatakan bahwa mereka mencari apel untuk menghibur Catherine. Dia sangat menyayangi Caleb dan mengatakan bahwa tidak ada yang lebih penting baginya selain keselamatan mereka. Thomasin membersihkan pakaian ayahnya di tepi sungai saat Caleb tiba. Dia melirik tubuh adiknya karena penasaran, menandakan bahwa dia akan mencapai kedewasaan. Dia memperhatikan perilaku aneh kakaknya, tapi dia tetap tidak peduli. Dia memeluk kakaknya dengan harapan bisa menghiburnya. Mereka mendengar suara gemerisik dan berdiri untuk memeriksanya. Mercy mengejutkan mereka dengan berpura-pura menjadi penyihir dengan meniru suara penyihir. Dia adalah gadis kecil keras kepala yang terus-menerus menolak mengikuti Thomasin. Mercy memberitahu Thomasin bahwa ibu mereka membencinya dan kesalahannya adalah kepergian Samuel. Gadis kecil itu juga menambahkan bahwa dia melihat penyihir membawa bayi itu pergi,
tapi Caleb membantah gagasan itu. Thomasin ikut serta dalam tuduhan itu dan mulai menakuti Mercy. Thomasin mengatakan dia adalah seorang penyihir dan dia akan mendapatkan Mercy jika dia terus mengganggunya. Gadis kecil itu menjerit ketakutan. Jadi Caleb datang menyelamatkannya. Malam itu, ketika keluarga tersebut berdoa sebelum makan, mereka memecahkan roti untuk dibagikan. Catherine menanyai Thomasin tentang hilangnya cangkir itu. Putrinya menjawab bahwa dia belum menyentuhnya. Catherine menjadi gelisah, memusatkan kemarahannya pada Thomasin, dan mencurigai dia bertanggung jawab atas hilangnya Samuel. William membelanya, karena dialah yang bertanggung jawab atas hilangnya cangkir itu. Thomasin pergi keluar untuk menidurkan dombanya. Dia mendengar suara-suara menakutkan di kegelapan malam, dan saat semakin dekat ke sarang domba, dia menemukan kelinci yang gagal diburu William sebelumnya. Malam itu, Catherine bercerita tentang pentingnya piala perak baginya. Dia menjelaskan bahwa itu adalah satu-satunya pengganti mereka jika tanaman mereka terus mati. Dia juga menambahkan bahwa Thomasin kini telah memulai perjalanannya menuju kewanitaan. Catherine berdiskusi dengan William bahwa mereka harus memberikan Thomasin ke keluarga lain yang dia dengar. Dia sampai menangis mendengar ibu mereka sedang sedih dengan masalah yang beredar di keluarga mereka. Di tengah malam, Caleb menyelinap keluar dari tempat tidurnya untuk menjaga kudanya. Thomasin menemukannya dan menanyakan alasan dibalik terlambatnya tidur. Dia mengatakan bahwa dia akan menuju ke hutan, tapi Thomasin menghentikannya untuk pergi kecuali dia membiarkannya ikut. Keduanya berjalan melewati hutan untuk memeriksa jebakan yang telah mereka pasang, dan menemukan seekor hewan mati menempel di sana. Fowler, anjing mereka, menggonggong pada sesuatu di hutan. Hal ini menarik perhatian saudara-saudaranya, dan mencari tahu apa itu. Kelinci yang sama muncul lagi, yang membuat kudanya panik. Fowler mengejar kelinci itu dengan agresif, dan Caleb mengikuti untuk membunuh kelinci itu untuk dimakan. Thomasin ditinggalkan bersama kudanya, dan karena kurangnya pengalaman menungganginya, dia jatuh ke tanah, yang membuatnya pingsan. Anggota keluarga lainnya menjadi khawatir, karena Thomasin dan Caleb belum kembali ke rumah. Matahari akan segera terbenam, yang membuat hutan menjadi lebih berbahaya. Caleb kehilangan jejak dan putus asa menelepon saudara perempuannya. Dia mendengar Fowler menjerit dari kejauhan. Jadi dia mengikuti suara itu. Caleb menemukan anjing mereka sekarat saat ususnya terbuka seolah-olah ada makhluk haus darah yang menyerangnya. Dia kehabisan rasa takut bahwa dia mungkin akan berakhir sama seperti anjingnya. Sementara itu, Thomasin sadar dan bersatu kembali dengan ayahnya, yang sedang mencari mereka. Setelah menanyakan keberadaan kakaknya, Thomasin tidak percaya dia belum pulang. Caleb menemukan sebuah gubuk kecil, tempat seorang wanita cantik muncul untuk memikatnya. Dia memberinya ciuman lembut di bibir sebelum lengannya menjadi tua dan berkerut saat dia meraih Caleb. William membawa pulang Thomasin, dan Catherine dengan marah menegurnya karena membawa Caleb ke hutan. Dia merasa tidak enak pada Thomasin, yang menderita karena menerima kebencian Catherine. Karena itu, ia enggan mengaku telah menjual piala perak tersebut. Ia pun meminta maaf kepada Thomasin karena menjadi pihak yang harus disalahkan atas segalanya. Mengetahui hal itu membuat Catherine hancur, sehingga keduanya berdebat di tengah hujan. Ikatan antara Catherine dan Thomasin kini pulih, dia menjadi lebih sayang terhadap putrinya. Malamnya, saat badai mengamuk, Thomasin menemukan Caleb di luar rumah, telanjang, tidak jelas, dan sakit misterius. Dia berlari untuk menyelamatkannya, dan meminta bantuan dari orang tua mereka. Caleb terbaring di tempat tidur, dan tidak bisa bergerak atas kemauannya sendiri. Mereka semua khawatir kejahatan sedang menguasai mereka. Jadi mereka melakukan ritual termasuk mengambil darah Caleb untuk dipersembahkan kepada Tuhan, untuk melampiaskan amarahnya. William menebang kayu di tengah malam meski hujan. Keesokan harinya, si kembar berbicara dengan Black Phillip. Mercy memberitahu Thomasin bahwa menurut kambing itu, kejahatan memenuhi dirinya. Mercy dan Jonas terus menuduh Thomasin sebagai penyihir, dan mereka menjadi semakin keras kepala. Thomasin mencoba memerah susu kambing pengasuhnya, tetapi hanya menghasilkan darah, bukan susu. Dia mulai gemetar dan menendang ember berisi darah karena ketakutan, yang membuat si kembar sangat takut. Catherine berdoa untuk raga Caleb saat William memasuki ruangan. Dia meyakinkannya bahwa itu mungkin sihir, tapi dia menolak gagasan itu. Dia berencana kembali ke kota untuk mencari keluarga Thomasin dan membawa Caleb ke dokter. Catherine sekali lagi putus asa karena gawatnya situasi mereka. Saat mengumpulkan hasil panen, gadis-gadis di keluarga tersebut mendengar teriakan dari dalam rumah mereka. Mereka bergegas masuk untuk memeriksa Caleb.
hanya untuk menemukan dia sedang melantunkan doa. Dia bergerak-gerak di tempat tidur dan mengungkapkan rasa sakitnya. Dia meneriakkan kata-kata acak sambil kesakitan. Dia menjadi tidak responsif dan memuntahkan seluruh apel dengan sekali gigitan. Catherine mengatakan bahwa putranya tersihir. Si kembar menunjukkan bahwa Thomasin bertanggung jawab atas kutukan tersebut saat mereka berlari menuju ibu mereka. Mercy dan Jonas berbicara tentang bukti yang menyimpulkan bahwa Thomasin adalah seorang penyihir, tapi dia menyangkalnya dengan putus asa. Si kembar membujuk Catherine, jadi dia menjaga jarak dari putrinya. Untuk membuktikan bahwa dia bukan penyihir, William menyuruh Thomasin berlutut di depannya untuk menanyakan keyakinannya. Mereka semua berdoa bersama sebagai satu keluarga ketika tiba-tiba si kembar mengaku lupa kata-kata yang tepat dari doa mereka dan menjadi tidak tanggap. Ketika Thomasin memerintahkan mereka untuk berdoa, si kembar terjatuh ke lantai dan mengejang kesakitan. Caleb terengah-engah dan mulai berkata, "Dia menginginkan darahku." Mercy dan Jonas juga mengucapkan kalimat yang sama. Caleb berbicara seolah dia menerima bahwa dia akan bertemu Tuhan. Dan dia mulai berdoa dengan penuh semangat sebelum meninggal dengan senyuman di wajahnya. Catherine mencoba mengambilnya kembali, tapi harapannya hilang. Dia kehilangan anak lagi dan menangis berlebihan. Dia berteriak pada Thomasin, yang membuatnya berlari keluar. Kebingungan memenuhi pikirannya, karena dia tidak tahu apa kesalahannya. William mengejarnya untuk memberinya hiburan. Beberapa saat kemudian, dia mengungkapkan kecurigaannya tentang keterlibatannya dalam ilmu sihir. Thomasin merasa dikhianati dan tersesat, karena tidak ada yang percaya padanya. Mereka berdua terus berdebat, saat Thomasin menunjukkan dosa-dosa William. Dia menyatakan bahwa mungkin si kembar membuat perjanjian setan dengan Black Phillip yang mereka ajak bicara sepanjang hari, dan membuat lagu. Dia menambahkan bahwa iblis berbentuk kambing jantan, dan Black Phillip adalah Lucifer. Karena kebingungan siapa pelaku sebenarnya di antara keluarga tersebut, William mengunci anak-anaknya yang tersisa di kandang kambing. Thomasin menyangkal menjadi penyihir, tapi Mercy dan Jonas tidak menjawab ketika dia bertanya, apakah mereka telah berbicara dengan Black Phillip. William dan Catherine menguburkan Caleb di dekat rumah mereka, dan Caleb memberinya pelukan terakhir. Thomasin mendengar William menangis di malam hari dan mengaku kepada Tuhan bahwa dia sombong dan membuat keluarganya meninggalkan desa mereka karena keras kepala. Saat Catherine bersiap untuk tidur, dia mendapat gambaran Caleb duduk di kursi sambil menggendong Samuel. Dia mendekati hantu anak-anaknya dan membawa bayinya untuk disusui. Sementara itu, anak-anak terbangun dan melihat seorang wanita tua meminum susu dari pengasuh kambing. Mereka memandangnya dengan saksama, namun dia berbalik menyerang si kembar. Mereka bertiga menjerit keras atas kejadian tersebut. Catherine terus memberi makan Samuel di rumah, tetapi kenyataannya, seekor burung gagak mematuk dadanya saat dia berhalusinasi melihat anak-anaknya yang meninggal. Dia bangun keesokan harinya dengan noda darah di gaunnya. Ketika William terbangun, dia menemukan seluruh pertaniannya hancur. Kambing-kambing itu telah disembelih, dan si kembar tampaknya telah lenyap. William memandang Thomasin dengan bingung, karena dialah satu-satunya yang selamat. Entah dari mana, Black Phillip menyerangnya dengan menancapkan tanduknya ke tubuhnya. William mengambil kapak, dia tampaknya siap bertarung. Tapi dia kemudian menjatuhkannya, membiarkan Black Phillip menyerangnya sekali lagi dan menjatuhkannya ke tumpukan kayu yang meremukkannya. Ayah Thomasin dibunuh di depan matanya. Dia perlahan mendekati William untuk melihat tubuh tak bernyawa itu untuk terakhir kalinya. Catherine menjambak rambutnya dan memanggilnya iblis. Catherine benar-benar tidak berdaya dan menyalahkan Thomasin atas semua tragedi yang menimpa keluarga mereka. Catherine menuduhnya mencoba merayu William dan Caleb. Dia menjatuhkan Thomasin ke tanah dan memukulinya dengan ceroboh. Untuk membela diri, Thomasin mengambil sesuatu untuk melawan. Hal ini menyebabkan luka di dahi Catherine, jadi dia mencekik Thomasin, berusaha lebih keras untuk menyingkirkannya. Karena putus asa, dia menggunakan kail untuk menyerang Catherine sekali lagi, yang langsung membunuhnya. Dia memeluk ibunya, meskipun semua rasa sakit yang dia sebabkan. Dia menyadari bahwa dia sendirian, tanpa keluarga atau teman yang tersisa. Thomasin mengumpulkan keberanian untuk berdiri dan memasuki rumah. Dia melepas pakaiannya yang penuh noda darah dan meluangkan waktu sejenak untuk membiarkan semuanya meresap. Malamnya, Thomasin mendengar suara dentingan, jadi dia mengikutinya, yang membawanya ke kandang. Dia memunculkan Black Phillip untuk berbicara dengannya, dan menanyakan apa yang dia inginkan. Ia terus bertanya padanya, apakah dia ingin hidup dengan nikmat. Black Phillip berubah menjadi pria jangkung,
dan memerintahkan Thomasin untuk melepas pakaiannya dan menuliskan namanya di buku yang muncul di hadapannya. Thomasin dan Black Phillip berjalan ke hutan, di mana suara nyanyian membawanya ke sekelompok penyihir. Mereka berkumpul di sekitar api dan mulai melayang. Thomasin yang bahagia dan tertawa bergabung dengan mereka dalam ritual mereka, naik ke atas hutan.